Sutin, yang ketiga Mas Andi Eko, yang keempat Mas Eka Fahudin, yang kelima Mas Nanang Rifai akan memperagakan tentang pengkajian BTLS yang dimulai dari persiapan, yaitu yang pertama masker, kedua skoret, ketiga sarung tangan. Selanjutnya kita lakukan initial assessment. Yang pertama yaitu scan size up. Pertama, keamanan penolong. Penolong sudah memakai sarung tangan, masker, apron. Pastikan tempat tersebut aman untuk melakukan pertolongan. Hitung berapa jumlah korban. Minta bantuan jika diperlukan. Jika dibutuhkan ekstrikasi, minta bantuan peralatan khusus. Tentukan mekanisme terjadinya cedera atau mol dan tentukan prioritas kegawatan pasien. Kedua, general impression. Tentukan penilaian umum terhadap status pasien. Yang pertama, perkirakan jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa, usianya berapa, dan berat badannya berapa. Amati posisi dan postur tubuh pasien. Amati apakah pasien masih bergerak atau diam. Kemudian, level of consciousness. Cek dengan aku, yaitu alert, verbal, pain, unconscious, atau Glasgow Coma Scale atau GCS. Jika pasien alert atau berespon terhadap suara, beritahukan pada pasien untuk mempertahankan pembatasan pergerakan cervical spine. Kemudian, jika pasien tidak berespon terhadap suara, lakukan modified jaw thrust. Inilah teknik jaw thrust pada pasien yang tidak sadar atau tidak berespon. Kemudian kita lakukan pengajian airway. Yang pertama, kaji kepatenan airway atau saluran pernafasan pasien dengan mendengarkan suara pada jalan nafas. Jika terdengar snoring, lakukan modified jaw thrust seperti teknik yang kita praktekkan tadi. Kemudian, jika terdengar gargling, lakukan suction. Jika terdengar stridor, lakukan intubasi. Jika pasien diam tidak terdengar suara nafas, berikan ventilasi. Jika belum berhasil, reposisi airway dan segera fiksasi tulang servikal dengan memasang cervical collar serta amati suara nafas korban. Selanjutnya yaitu breathing. Jika tidak ada nafas, berikan ventilasi 2 kali. Cek nadi sebelum melakukan pemberian ventilasi dengan oksigen 10 kali per menit. Jika RR kurang 8 kali per menit, berikan bantuan ventilasi hingga 10 kali per menit dengan BVM dan oksigen. Selanjutnya yaitu cek sirkulasi dari pasien. Yang pertama yaitu cek nadi radialis. Jika tidak ada, cek nadi karotis. Pertimbangkan shock fase akhir. Jika nadi radialis ada, hitung frekuensi dan kualitas nadi. Jika ditemukan bradikardi, pertimbangkan shock spinal atau cedera kepala. Jika ditemukan takikardi, lakukan usaha untuk menurunkan heart rate pertimbangan shock. Kemudian cek nadi karotis dilakukan jika nadi radialis tidak teraba. Jika nadi karotis tidak teraba, laksanakan algoritma henti jantung atau BLS. Kemudian cek kulit pasien. Jika kulit tampak pucat, teraba dingin dan basah, pertimbangkan pasien ini shock. Jika kulit tampak sianosis, cek intubasi dan lakukan pemberian oksigen. Kemudian cek apakah ada perdarahan mayor. Jika ada, berikan beban tekan pada lokasi perdarahan. Selanjutnya kita lakukan rapid trauma survey. Lakukan pemeriksaan ini hanya jika pasien tidak sadar.
Mekanisme cedera yang terjadi bersifat mayor atau melibatkan energi tinggi dan atau ada korban lain yang meninggal. Yang pertama yaitu kepala. Lakukan pemeriksaan menyeluruh dari kepala sampai kaki atau head to toe dengan mengecek adanya deformity, crepitation, abrasion, penetration, burn, tenderness, laceration, dan swelling. Periksa kepala, jika ditemukan cedera wajah mayor, pertimbangkan untuk intubasi. Kemudian leher. Periksa leher. Jika ditemukan pembengkakan, jejas dan retraksi otot, lakukan intubasi. Kemudian periksa dada. Jika ditemukan pergerakan dada yang simetris dan stabil, lanjutkan pemeriksaan. Jika ditemukan jejas dan krepitasi, pertimbangkan pemantauan jantung. Kemudian breath sound atau suara nafas. Periksa suara nafas. Jika ada nafas dan suaranya sama di kedua sisi, lanjutkan pemeriksaan. Jika tidak sama, lakukan perkusi untuk menentukan apakah pasien mengalami pneumotorak atau hematotorak. Kemudian periksa suara jantung. Jika ditemukan suara jantung menjauh disertai JVD bersamaan dengan suara nafas bilateral, pertimbangkan perikardial tamponade. Pemeriksaan selanjutnya adalah abdomen, pelvis, dan upper leg. Periksa abdomen, pelvis, kaki, dan bagian atas. Jika ditemukan nyeri tekan abdomen, pelvis tidak stabil atau fraktur femur bilateral, pertimbangkan terjadinya shock hipovolemik. Kemudian periksa puls motorik dan sensori pada ujung ekstremitas. Jika ada, lanjutkan pemeriksaan. Jika tidak ada, pertimbangkan cedera spinal. Yaitu posterior surface. Periksa posterior dengan lock roll. Buka pakaian belakang jika kesulitan gunting pakaian korban. Identifikasi cedera yang terjadi. Periksa jejas dan luka-luka. Perubahan bentuk tulang dan lain dari kepala sampai bagian kaki. Lakukan tata laksana sesuai dengan cedera yang ada dan pasang lock backboard. Kemudian kembalikan pasien ke posisi semula, lalu berikan selimut untuk mencegah hipotermi. Kelainan yang ditemukan terutama yang mengancam jiwa. Kemudian fokus examination. Lakukan pemeriksaan ini jika pasien sadar atau cedera yang terjadi bersifat lokal. Lakukan pemeriksaan mendalam pada area cedera dengan menerapkan DCA-PBTLS. Kita lakukan load and go situation. Buat keputusan apakah korban dalam kategori yang pertama kritis, semua ABC negatif, cardiac arrest dan respiratory arrest. Yang kedua tidak stabil atau unstabil. Jika ditemukan dua status A, B, C, D negatif, kesulitan bernafas dan jalan nafas yang tidak paten, trauma kepala dan dada yang berat, shock, nyeri dada yang hebat, fraktur tulang panjang, diduga meningitis. Kemudian yang ketiga yaitu risiko tidak stabil atau potensially unstabil. Jika salah satu dari A, B, C, D negatif, maka trauma mayor adalah cedera yang tersembunyi, cedera ekstremitas dengan kerusakan saraf dan sirkulasi. Yang keempat, stabil. Jika A, B, C, D positif, cedera minor tanpa perdarahan mayor, tidak ada kerusakan saraf dan sirkulasi, tidak ada tanda-tanda shock dan komplikasi lainnya. Kemudian, segera transportasikan pasien jika ditemukan situasi kritis trauma pada pasien. Selanjutnya, lakukan monitoring pasien selama dalam perjalanan.
Kemudian yang kita lakukan adalah respon dari survei. Dapat dilakukan di lokasi kejadian atau di dalam ambulans jika kondisi pasien kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit rujukan. Kemudian periksa riwayat sampel. Sampel adalah simptom atau sign, kemudian alergi, medikamentosa, pertinen atau riwayat penyakit, last oral intake atau setelah makan apa pasien ini, kemudian event loading up to illness. Pasien, jika tekanan darah kurang 90 mmHg diikuti dengan tanda-tanda shock, maka berikan cairan infus jika tekanan nadi lebih 60 mmHg disertai penurunan kesadaran. Pertimbangkan peningkatan TIK dan pertahankan tekanan darah antara 110 sampai 120 mmHg. Periksa suhu, pernafasan, dan heart rate selama 1 menit penuh. Kemudian periksa saturasi oksigen. Ini adalah neurologis exam, yaitu dilakukan pemeriksaan neurologis jika ditemukan penurunan status kesadaran. Periksa pupil pasien atau korban. Jika tidak sama, pertimbangkan cedera kepala sampai pasien alert. Jika pasien sadar, pertimbangkan cedera mata, berikan oksigen 100%. Periksa GCS jika ditemukan penurunan kesadaran. Jika kurang atau sama dengan 8, berikan oksigen 100% dan lakukan intubasi dan pertahankan tekanan darah 100 sampai 120 mmHg. Pada semua pasien dengan penurunan kesadaran, lakukan pemeriksaan GCS. Jika low, maka berikan D 40%. Cek ulang status ABC pasien. Lakukan detail exam secara menyeluruh pada head to toe dengan menggunakan DCAP-BTLS. Jangan lupa lakukan dokumentasi pada semua tindakan yang telah diberikan pada korban atau pasien. Demikian penyajian kelompok kami, kelompok 7. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.